Haleluya. Jumpa lagi kita di Sekam Padi. Sekam Padi hari ini saya beri judul, Ini Syaratnya. Mari sebelum kita lanjutkan perenungan firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Hari ini kami kembali boleh datang Tuhan kepadamu untuk menerima berkat firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, agar Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu, firman-Mu boleh Tuhan tertanam di dalam hati kami yang baik. Kami boleh renungkan itu dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dan juga untuk kehidupan banyak orang lewat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari Minggu yang lalu, sebagai orang merdeka, hari ini kita merayakan hari kemerdekaan. Sebagai orang yang merdeka, firman Tuhan menuntut kita untuk hidup dalam kasih, sesuai dengan firman pada hari Minggu kemarin. Kasih kepada sesama, sama seperti diri sendiri. Galatia 5 ayat yang ke-14. Kita ulang sedikit pemberitaan firman pada hari Minggu, bahwa orang yang merdeka adalah orang yang hidup dalam kebenaran, yaitu yang hidup dalam firman Tuhan. Orang yang merdeka adalah orang yang lepas dari tuntutan dosa. Dan orang yang merdeka adalah orang yang hidup dalam kasih. Pengajaran Kristus memang tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan yang kita terima itu didapat karena perbuatan baik. Bukan. Semuanya memang atas kasih karunia Tuhan bagi kita, sehingga kita dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Namun, orang yang diselamatkan pastilah berbuat baik, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 15 ayat 1. Berkata demikian, judul perikopnya, siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Ayat 1 menulis demikian, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Saya ulang, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Terjemahan lain tidak menulis menumpang, tetapi tinggal di dalam tabernakel-Mu. Kalau kita tahu pelajaran tabernakel, atau kita sudah pernah mendengar atau menerima pelajaran tabernakel, maka di dalam tabernakel Allah bersemayam, Allah tinggal. Jadi siapa yang boleh tinggal di tempat Allah tinggal? Ini syaratnya, di ayat yang kedua, yaitu dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, bukan saja memperkatakan fitnah, tapi menyebarkan fitnahnya juga tidak. Dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, tidak mencela tetangganya. Kerjanya hari-hari merosting terus orang, mencela orang. Yang memandang hina orang yang tersingkir, dalam arti kata tidak sombong, tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari semua orang. Seluruh dunia terpusat pada dirinya.
hanya dirinya yang harus dipikirkan. Orang harus mengerti apa yang dipikirkan oleh dirinya sendiri. Orang harus mengerti dirinya. Dia tidak mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain. Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ini sulit dilakukan. Berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. Dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Firman Tuhan berkata di ayat yang kelima, siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, apabila kita mengaku bahwa atau menyatakan diri bahwa kita sudah merdeka, maka kita akan hidup dalam kasih dan berbuat baik. Karena dengan berbuat baik, maka yang sebenarnya adalah kita sedang bersaksi kepada banyak orang. Lewat apa? Lewat pikiran kita. Bagaimana kita selalu memikirkan hal-hal yang baik, bukan saja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang, untuk semua orang. Kita memperkatakan, dengan perkataan kita bersaksi. Kata-kata kita selalu kata-kata yang baik, bukan kata-kata celaan, kata-kata hinaan, tapi kata-kata yang membangun, kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang positif, tidak pernah negatif. Dan dengan perbuatan. Kalau kita memikirkan yang baik, kita berkata-kata yang baik, tetapi perbuatan kita tidak baik, maka hilanglah semuanya. Oleh sebab itu pikiran, perkataan, perbuatan harus satu. Itu syaratnya untuk menjadi orang yang merdeka. Orang yang merdeka hidup dalam kebenaran, lepas dari tuntutan dosa, dan hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih, maka dia akan bersaksi lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan orang yang merdeka adalah orang yang tinggal di dalam kemahnya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.